itu mesti kalau kita membenci sesuatu karena ada maksudnya, karena tujuannya, karena ada sebabnya. Begitupun orang lain benci kita pasti ada sebabnya. Kenapa orang itu membenci kita? Kenapa kita membenci mereka? Kan? Nah, ini belajar lah ya, belajar filosofi. Jadi kalau gitu apa yang harus kita lakukan dengan biar tidak punya rasa benci? Ini yang memberikan masukan belum banyak, baru 20 orang gitu ya, beri masukan gitu kan. Saya sengaja, bagaimana dong Mbak Dia belum ngasih masukan, yang udah baca status saya tadi belum ngasih masukan gitu. Ada beberapa yang sudah ngasih masukan, terima kasih gitu kan. Kita belajar gitu kan, agar benci itu nggak boleh ada, karena konon kata peneliti Jepang, benci itu akan menguras energi yang sangat luar biasa, menurunkan imunitas. Padahal di era pandemi ini yang kita butuhkan adalah imunitas yang terjaga. Ini itu Bapak Ibu semuanya di apel yang luar biasa hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan tadi oleh Bapak Kepala Dinas kita, kalau hari ini itu apel yang istimewa buat kita semua. Apel yang istimewa juga buat Bapak kita, Bapak Haji Saifuddin SKM. Di sini saya berdiri di sini karena saya pernah menjadi bagian juga dari seksi yang dipimpin oleh beliau, yaitu seksi promosi kesehatan. Sebelum nanti kita memohon minta kepada Pak Saifuddin untuk sedikit memberikan kesan dan pesannya untuk kita semua, terutama pesan untuk kita yang masih muda-muda Pak. Sebelum beliau besok itu mulai purna tugas, Pak Saifuddin besok per 1 Oktober itu sudah purna tugas dan sudah tidak bisa apel bersama kita lagi. Tapi mudah-mudahan di lain kesempatan, di lain waktu, beliau akan tetap bisa berkumpul bersama kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum nantinya Pak Saifuddin kita minta untuk memberikan kesan dan pesannya, saya akan sampaikan riwayat kerja beliau. Beliau lahir 58 tahun yang lalu ya Pak Udin di Brebes, menjadi CPNS untuk pertama kali di Yogyakarta, tepatnya di Bantul pada tahun 1986 sampai dengan 1996. Cukup lama di Jogja, yang akhirnya beliau juga mendapatkan pendamping di Jogja juga. Tahun 1996 kebetulan beliau karena mungkin merasa anak daerah Brebes, asli Brebes, mutasi ke Brebes pada tahun 1996 ke Dinas Kesehatan. Untuk pertama kalinya beliau mutasi ada di seksi P2, menjadi staf di seksi penanggulangan dan pengendalian penyakit. Kemudian pada tahun 1997 beliau diberi kepercayaan untuk menjadi YMT Kasubsi Pengamatan Penyakit di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Tahun 2001 beliau juga mendapat kepercayaan untuk mendapat YMT Kasih Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Jadi hanya berubah nomenklatur ya, dari Kasubsi Pengamatan Penyakit menjadi Kasih Pengendalian Penyakit Dinkes Brebes. Tahun 2009, tepatnya pada tanggal 20 Januari, beliau diberi kepercayaan untuk menjadi Kasih Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Cukup lama juga, dari tahun 2009 sampai dengan 2016 beliau memegang promosi kesehatan dan pemberdayaan. Tahun 2016, 2013 sampai dengan 2016 beliau dipercaya menjadi Kepala Seksi P3 KLB Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Jadi yang dulunya itu penanggulangan penyakit, maksud saya yang surveillance imunisasi itu dulu P3 KLB.
dari tahun 2016 sampai dengan purna tugas besok pagi, ya, purna tugasnya besok pagi, bukan hari ini Pak Udin. Makanya beliau tadi pagi-pagi sudah masih memberikan laporan karena purna tugasnya besok pagi, luar biasa. Tahun 2016 sampai dengan purna tugas, beliau dipercaya menjadi Kasih Suin, surveillance imunisasi, dengan masa kerja keseluruhan dari CPNS adalah 34 tahun 9 bulan. Alhamdulillah nih, lulus dengan kumlot, artinya dari CPNS sampai dengan purna tugas sesuai dengan aturan yang ada, benar-benar menyelesaikan pengabdiannya sampai dengan batas pengabdiannya sesuai dengan peraturan yang ada. 58 tahun baru. Demikian riwayat kerja Bapak Haji Saifuddin SKM. Untuk selanjutnya mohon kepada beliau Bapak Haji Saifuddin untuk bisa memberikan kesan dan pesannya khususnya untuk kita yang muda-muda di Dinas Kesehatan. Monggo Pak Haji. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Bapak Haji Dr. Sartono MM, yang kami hormati Bapak Sekretaris dan Kabid P2, Kesmas dan yang lainnya, Yankes dan PSDK, yang kami hormati teman-teman Kasih dan Kasubag serta rekan-rekan sejawat staf Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang kami banggakan. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada hari ini alhamdulillah kita bisa apel yang terakhir. Kemarin hampir 1 bulan 2 bulan saya nggak ikut apel Pak, karena ya apa ya, mengurus sendiri sehingga agak telat. Memang sengaja latihan untuk berangkat siang. Yang kedua, salawat dan salam mari kita panjatkan, semoga kita kelak di akhir yaumul qiyamah dapat syafaatnya dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Bapak-bapak yang kami hormati, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas dan teman-teman semuanya yang telah membimbing kami selama di Dinas Kesehatan sehingga kami dapat menjalankan tugas sebagaimana yang diperintahkan oleh aturan, dan alhamdulillah mudah-mudahan tidak ada pelanggaran ya, mudah-mudahan, dan insya Allah nggak ada pelanggaran. Misalkan ada pelanggaran secara kedinasan, insya Allah nggak ada, tapi barangkali secara moral ada. Kami mohon maaf pada kepala dinas, pada sekretaris dan kabid serta teman-teman Kasih Kasubag. Barangkali kami dalam berbicara seperti tadi dikatakan oleh Bapak Kepala Dinas sering letus yang apa ya, yang menyakitkan ya. Ya memang saya berbicara apa adanya, nyatanya gitu aja. Memang kebiasaan kami seperti itu. Kalau nggak cocok dengan hati saya utarakan ya, sehingga memang ada yang tersinggung, maka dari itu kami di sini secara kedinasan maupun tidak secara perorangan pribadi saya mohon maaf yang besar sekali ya, setulus-tulusnya. Terus yang kedua, kami sampaikan cuma ada sedikit pesan, mungkin ya, pesan saya pada teman-teman, khususnya kepada staf di surveillance dan untuk semuanya karyawan. Mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi tidak hanya bekerja dengan sungguh saja, tapi kita coba niatkan dengan niat ibadah. Dengan niat ibadah maka kita akan bekerja dengan ikhlas,
karena kita diciptakan bukan untuk bekerja, bukan untuk mencari nafkah, bukan untuk bermain-main, tapi disuruh untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka sebelum berangkat itu harusnya kita sebelum melangkah keluar dari pintu, kita niat untuk apa? Mencari ma'isyah untuk sanggup ibadah. Ma'isyah itu apa? Penghidupan, ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Dalam hatinya niat ingsun cari ma'isyah untuk beribadah. Lah kalau anak-anak yang mencari ilmu, kita ya juga niat ingsun cari ilmu untuk sanggup ibadah, sehingga ilmunya itu nanti selama mencari ilmu dianggap ibadah. Itu karena tugas kita di dunia ini adalah untuk beribadah. Terus nanti setelah pulang itu harus berusaha membaca hamdalah, disyukuri alhamdulillahirabbil alamin. Terus nanti kalau mau tidur, ingat-ingat apa yang kita kerjakan tadi pagi, ada yang salah enggak? Kalau ada yang salah, baca istighfar, astagfirullahaladzim, mudah-mudahan niat tobat, sehingga selama satu hari itu harapannya yang dikerjakan itu jadi ibadah, nggak ada dosanya. Itu pesan saya, itu pesan kiai saya, ya. Jadi kita memang harus menerapkan itu kalau kita ingin pekerjaan kita semua yang dikerjakan jadi ibadah dan kita hidupnya menjadi berkah barokah, tenang, dan insya Allah dapat dihadapi dengan sabar dan ikhlas. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan kami ingin laporkan Pak, hari ini ada difteri di rumah sakit Brebes. Kami kemarin dari malam juga minta ADS ke provinsi, tapi belum dapat. Ada persyaratan khusus, harus menceritakan penderitanya, harus lengkap. Jadi sudah saya minta Dr. Aris untuk membuat laporan. Terus untuk media transportasinya kami sudah ngambil dari gudang, kebetulan ada, dan diserahkan ke gudang ke Dr. Aris. Tapi sudah ED, tapi kata Mbak Ida itu dari dulu memang ED Pak, nggak apa-apa dipakai. Jadi ada kasus dari Banjarbaru. Mungkin itu aja laporan saya yang terakhir Pak. Mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas bimbingannya dan semua kerjasamanya dari teman-teman semuanya selama kami di Dinas Kesehatan selama kurang lebih 24 tahun di Brebes ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih baik. Temenan Pak. Mbak Ati tadi luar biasa, ternyata beliau mencari data. Tapi Mbak Ati lupa, nggak tahu bahwa calon istrinya Pak Sodikin siapa, nggak tahu kan? Kalau saya tahu. Jadi saya tetap lebih, datanya lebih akurat daripada Mbak Ati. Ya.